Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Bapak Ibu guru semua. Kali ini saya akan mempresentasikan PTK saya. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ratri Gita Wulandari dari SMP Negeri 1 Bantar Kaung. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan PTK saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi sebagai upaya peningkatan keaktifan dan kemampuan hasil belajar matematika berbantuan alat peraga smartboard geometri pada materi bangun ruang sisi lengkung bagi murid kelas 9F SMP Negeri 1 Bantar Kaung semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Latar belakang masalah dari PTK saya adalah dalam setiap pembelajaran di kelas, hampir semua guru telah merancang rencana pembelajaran yang bertujuan agar setiap murid dapat terlibat aktif. Pembelajaran aktif mampu mendorong murid untuk mengoptimalkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh murid sedemikian rupa sehingga mereka mampu mencapai pembelajaran yang bermakna dan meraih hasil pembelajaran yang optimal. Namun sayangnya, kegiatan belajar mengajar berlangsung tidak semua murid mau terlibat aktif, sehingga suasana kelas menjadi sepi dan canggung. Pembelajaran menjadi hanya satu arah karena guru yang lebih dominan dalam kegiatan pembelajaran. Ketidakaktifan murid dalam pembelajaran itu dapat berdampak pada rendahnya kemampuan hasil belajar matematika bagi murid. Keberagaman dalam kesiapan dan kebutuhan belajar murid ini mendorong guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses belajar mengajar matematika. Untuk membantu pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran matematika, juga diperlukan alat peraga agar murid dapat terlibat langsung dalam pembelajaran dengan melakukan praktik belajar sehingga murid dapat aktif dan memahami materi yang sedang dipelajarinya. Dengan demikian, kemampuan hasil belajar matematika pun dapat lebih meningkat. Identifikasi masalah dalam PTK saya yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar belum kondusif karena tidak semua murid terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, belum terjadi komunikasi dua arah yang positif antara murid dan guru dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, perbedaan kesiapan dan kebutuhan belajar murid yang belum diperhatikan dengan baik dan dalam proses belajar mengajar. Keempat, kurang maksimalnya penggunaan alat peraga untuk membantu kegiatan belajar mengajar matematika. Dan yang kelima, masih rendahnya kemampuan hasil belajar murid pada mata pelajaran matematika. Rumusan masalah pada PTK saya adalah apakah pembelajaran matematika dengan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi berbantuan alat peraga smartboard geometri dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika dan kemampuan hasil belajar pada materi bangun ruang sisi lengkung di kelas 9F SMP Negeri 1 Bantar Kaung semester 2 tahun pelajaran 2022-2023 dan bagaimana pembelajarannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta menjelaskan bahwa pembelajaran matematika dengan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi berbantuan alat peraga smartboard geometri dapat meningkatkan keaktifan dan kemampuan hasil belajar matematika pada materi bangun ruang sisi lengkung di kelas 9F SMP Negeri 1 Bantar Kaung semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Manfaat penelitian ini yang pertama bagi murid. Murid dapat memperoleh pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan kemampuan hasil belajar, serta memunculkan rasa tanggung jawab dan tumbuhnya kebutuhan belajar murid secara mandiri. Dan bagi guru, guru dapat senantiasa mengembangkan berbagai metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, khususnya mengenai pelajaran matematika. Bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi contoh pendekatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga dapat menumbuhkan motivasi guru lain dalam mengembangkan proses belajar mengajar yang bermutu
dengan berbagai macam metode, model maupun media pembelajaran. Kajian pustaka dan hipotesis tindakan. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan setiap individu atau murid untuk memperoleh pengalaman belajar dan penguasaan terhadap konsep yang dipelajari. Pada pembelajaran berdiferensiasi ini, guru perlu membuat rencana pembelajaran yang memperhatikan kemampuan dan kebutuhan belajar murid. Selain itu juga diperlukan membuat strategi yang berbeda, sumber yang berbeda, bahkan hingga penugasan dan penilaian yang berbeda. Alat peraga Smartboard Geometri. Smartboard Geometri ini adalah alat peraga edukatif matematika yang dibuat oleh guru matematika yaitu Ibu Ratri Gita Wulandari. Smartboard Geometri dapat digunakan untuk membantu murid mempelajari bangun datar dan bangun ruang. Smartboard geometri ini dibuat untuk membantu murid dalam menghitung keliling, luas bangun datar, dan memudahkan menghitung volume bangun ruang. Keaktifan belajar. Keaktifan belajar murid merupakan unsur terpenting dalam pembelajaran karena keaktifan akan berpengaruh besar pada keberhasilan proses pembelajaran. Semakin tinggi keaktifan murid, maka semakin berhasil proses belajar dan seharusnya keberhasilan proses mengajar seharusnya juga menjadi semakin meningkat. Kemampuan hasil belajar matematika. Hasil belajar matematika adalah perubahan tingkah laku dalam diri murid yang diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, tingkah laku, sikap, dan keterampilan setelah mempelajari matematika. Bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Bangun ruang sisi lengkung juga merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. 3 macam bangun ruang sisi lengkung antara lain tabung, kerucut, dan bola. Hipotesis tindakan. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi berbantuan alat peraga Smartboard Geometri dapat meningkatkan keaktifan dan kemampuan hasil belajar matematika dengan materi bangun ruang sisi lengkung bagi murid kelas 9F SMP Negeri 1 Bantar Kawung semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Metodologi penelitian. Setting penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Lokasi penelitiannya berada di SMP Negeri 1 Bantar Kawung. Waktu pelaksanaan penelitiannya adalah bulan Februari sampai Maret 2023 dan subjek penelitiannya adalah murid kelas 9F SMP Negeri 1 Bantar Kawung semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Sumber data. Data primer yaitu data yang diperoleh dari murid berupa nilai tertulis dan nilai kinerja dalam bentuk laporan tugas. Pada tiap siklus dilakukan satu tes dan murid mengumpulkan laporan tugas secara mandiri dan kelompok. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pengamatan peneliti dan kolaborator berupa hasil diskusi dengan kolaborator yang dituangkan dalam tiap-tiap siklus. Alur tindakan. Yang pertama siklus 1 berupa perencanaan, tindakan, refleksi, dan kemudian dilanjutkan pada siklus 2 berupa perencanaan, tindakan, dan refleksi. Teknik pengumpulan datanya berupa observasi, tertulis, dan penilaian unjuk kerja. Instrumen pengumpulan data yang pertama adalah observasi aktivitas guru, kemudian observasi aktivitas murid, dan yang selanjutnya adalah instrumen pengumpulan data berikutnya adalah tes tertulis. Teknik penilaian tes tertulis dilakukan pada akhir pelajaran. Murid diminta mengerjakan soal berbentuk pretest dan posttest. Untuk soal pretest diberikan dengan model open book dan soal dari guru, sedangkan pretest berupa pemberian tugas dengan tipe soal dipilih oleh murid sendiri berdasarkan kemampuan dan kebutuhan belajar mereka. Instrumen pengumpulan data. Penilaian unjuk kerja yaitu tugas individu yang dikumpulkan pada guru matematika sebagai peneliti. Teknik analisis datanya adalah analisis data kualitatif. Berikut tabelnya. Perolehan persentase 0, sampai 34% dinyatakan sangat kurang, 35 sampai 69% dinyatakan kurang, 70 sampai 74% dinyatakan cukup,
75-84% dinyatakan baik, dan 85-100% dinyatakan sangat baik. Untuk analisis data kuantitatif diperoleh dari rata-rata nilai yang diperoleh murid, ketuntasan belajar murid, dan ketuntasan klasikal. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini merujuk pada isi Depdikbud dalam Trianto 2010 halaman 241 yang menyatakan bahwa setiap murid dikatakan tuntas belajarnya atau ketuntasan individu jika proporsi jawaban benar murid lebih dari atau sama dengan 65%. Dalam satu kelas dikatakan tuntas belajarnya atau ketuntasan klasikal jika dalam kelas tersebut terdapat lebih dari atau sama dengan 85% murid yang telah tuntas belajarnya. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi lokasi penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas 9F SMP Negeri 1 Bantar Kawung yang beralamat di Jalan Raya Bantar Kawung, nomor 188, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, pada tahun ajaran 2022-2023 dengan jumlah 29 siswa. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus untuk menentukan bagaimana cara meningkatkan keaktifan dan kemampuan hasil belajar matematika murid melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi berbantuan alat peraga smartboard geometri. Hasil penelitian dan pembahasan, deskripsi awal siswa sebelum tindakan. Berdasarkan daftar nilai ulangan kondisi awal sebelum dilakukan penelitian tindakan kelas, hasil belajar matematika siswa juga rendah. Dari 29 murid kelas 9F SMP Negeri 1 Bantar Kawung, terdapat 10 murid tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Artinya ada 19 murid atau 65,50% murid yang mendapat nilai di atas KKM, yaitu 76. Hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi siklus 1. Jumlah murid 29 mengikuti evaluasi pada siklus 1. Murid yang memperoleh nilai mulai dari 76 sampai dengan 80 sama dengan 8 anak. Murid yang mendapat nilai antara 81 sampai dengan 99%, 81 sampai dengan 99 sebanyak 12 murid. Murid yang memperoleh nilai 100 sama dengan 2 murid, dan murid yang memperoleh nilai 50 sama dengan 7 anak. Skor ideal pada siklus ini yaitu 100. Grafik menunjukkan bahwa hasil belajar murid pada siklus 1 meningkat. KKM yang telah ditentukan pada mata pelajaran matematika adalah 76. Dengan demikian, murid yang telah mencapai KKM berjumlah 22 orang siswa dan persentase sebesar 75,86%, dan 7 siswa lainnya belum mencapai KKM sebesar 24,23%. Hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi siklus 2. Hasil belajar siswa pada siklus 2 terjadi peningkatan nilai rata-rata kelas yang diperoleh setelah pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbantuan alat peraga smartboard geometri menunjukkan peningkatan, yaitu nilai rata-rata pada siklus 2 menjadi 84,48. Nilai rata-rata dan tingkat keberhasilan ketuntasan hasil belajar murid mengalami peningkatan dan menunjukkan sudah di atas batas kelulusan yang telah ditentukan. Peneliti dengan keberhasilan ketuntasan belajar murid lebih dari 90%. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi belajar murid sudah meningkat dan mencapai KKM yang telah ditentukan pada pembelajaran siklus 2 karena ketuntasan di siklus 2 sudah mencapai 93,10%, melebihi indikator keberhasilan penelitian. Untuk pembahasannya, adalah pada siklus 1
Perhatian untuk peningkatan keaktifan siswa, pada siklus 1 perhatian siswa belum sepenuhnya fokus ketika pembelajaran berlangsung. Pada tahap diferensiasi konten masih ditemukan murid yang enggan menggunakan bentuk bangun ruang sisi lengkung yang berbeda dari kelompok lainnya, sehingga terkesan murid hanya mau yang mudah saja. Pada tahapan diferensiasi proses, masih banyak murid yang belum sepenuhnya terlibat dalam proses pembelajaran berkelompok. Hal ini ditunjukkan dengan sikap murid yang tidak proaktif berkolaborasi dengan teman sekelompoknya dan mengandalkan teman untuk menyelesaikan tugas kelompok, sedangkan dirinya lebih memilih mengobrol dengan anggota kelompok lainnya. Pada tahapan berdiferensiasi produk juga tidak semua murid ikut berpartisipasi dalam pembagian tugas yang telah diberikan sehingga menjadikan penyelesaian hasil penyelidikan tidak tepat waktu. Bahkan suasana tidak kondusif, masih ada murid yang asik bermain-main dengan teman sebayanya dan tidak memperhatikan murid yang mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas. Hasil analisis data akhir siklus 2 terjadi peningkatan kualitas sehingga pembelajaran berlangsung pada siklus 1 yang cenderung tidak fokus terhadap pembelajaran. Di siklus 2 ini mereka menunjukkan minat yang bagus terhadap pembelajaran. Siswa lebih aktif dalam bertanya kepada guru dan terjadi lebih sedikit kegaduhan di dalam kelas sewaktu pembelajaran berlangsung di siklus 2 ini dibanding siklus 1. Data observasi pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada siklus 1, hasil observasi menunjukkan pula pada kategori cukup. Sementara hasil olah data observasi siklus 2 menunjukkan pada kategori aktif atau tinggi. Dari hasil tersebut di atas terbukti bahwa pembelajaran berdiferensiasi mampu meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran matematika kelas 9F SMP Negeri 1 Bantar Kawung tahun pelajaran 2022-2023. Untuk peningkatan hasil belajar siswa. Manfaat dari pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu kemampuan hasil belajar yang dicapai oleh murid pada setiap siklus dapat dikatakan berhasil karena ada peningkatan hasil belajar yang diperoleh murid dari siklus 1 sampai siklus 2, yaitu skor rata-rata siswa pada siklus 1 80,69 dan pada siklus 2 skor rata-rata siswa diperoleh 89,48. Dari hasil tersebut diketahui bahwa murid yang menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini mendapatkan nilai di atas KKM. Pada siklus 1 masih terdapat 7 orang murid atau 24,13% yang belum tuntas atau belum mencapai nilai KKM. Pada siklus 2 terdapat 27 dari 29 murid atau 93,10% dapat mencapai nilai KKM. Perolehan hasil belajar ini berdampak pada meningkatnya aktivitas murid dalam proses pembelajaran. Murid dapat menyelesaikan permasalahan dan menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang diberikan. Dari hasil-hasil tersebut di atas terbukti bahwa pembelajaran berdiferensiasi mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 9F SMP Negeri 1 Bantar Kawung tahun pelajaran 2022-2023. Kesimpulannya, setelah diterapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi berbantuan alat peraga smartboard geometri dalam proses pembelajaran, keaktifan dan kemampuan hasil belajar murid mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada hasil belajar yang dicapai pada tiap siklus mengalami peningkatan. Nilai rata-rata hasil belajar ranah kognitif pada pra-siklus baru mencapai 73,81 dan persentase ketuntasan klasikal hanya mencapai 65,50%. Naik pada siklus 1 menjadi 80,69 dan ketuntasan klasikal 75,85% dan naik lagi pada siklus 2 menjadi 89,48 dan ketuntasan klasikal menjadi 93,10%. Dan saran adalah bagi guru matematika,
Hendaknya terus berusaha untuk meningkatkan kemampuannya agar lebih kreatif dan inovatif dalam menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan belajar murid. Bagi murid, agar selalu fokus dalam mengikuti pembelajaran supaya dapat lebih aktif dan memperoleh kemampuan hasil belajar yang lebih optimal, dan bagi sekolah, agar menyediakan fasilitas yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran. Salah satunya adalah alat peraga, sehingga murid dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan alat-alat konkret guna membantu peningkatan pemahaman pada materi yang dipelajarinya. Demikian pemaparan dari hasil penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan presentasi PTK saya. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.